Ketua Badan Tim Nasional PSSI Soemarji mengungkapkan bahwa para pemain Timnas Indonesia akan mulai berkumpul mulai 22 Maret jelang FIFA Series 2026. Soemarji memastikan kedatangan para pemain Timnas Indonesia akan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, sudah menetapkan 41 pemain yang masuk skuad sementara tim Garuda. Kita sesuai dengan jadwal itu nanti setelah Lebaran. Mulai dari tanggal 22 sampai dengan nanti tanggal 24, pemain semuanya pada datang, ujar Soemarji. Terkait pemain Timnas Indonesia yang disiapkan untuk FIFA Series, Soemarji mengatakan bahwa skuad akan dikerucutkan dari 41 pemain menjadi 23 pemain. Menurut Soemarji, sebagaimana regulasi FIFA Series, hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan. Sebanyak 23 pemain ini disiapkan untuk menghadapi Saint Kitts and Nevis pada semifinal FIFA Series 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 27 Maret 2026. Jika menang, tim Garuda akan menghadapi pemenang dari laga Bulgaria versus Kepulauan Solomon 30 Maret. Dua laga uji coba FIFA Series ini jadi bagian dari rencana Hartman untuk menatap gelaran Piala AFF 2026 dan Piala Asia 2027. Ketua Badan Tim Nasional Soemarji angkat bicara terkait kabar pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, yang mengusulkan dua pemain asal Eropa untuk menjalani proses naturalisasi. Isu tersebut mencuat setelah Hartman diketahui melakukan pemantauan pemain di luar negeri beberapa waktu lalu. John Hartman pun telah memanggil 41 pemain untuk membela Timnas Indonesia. Namun menariknya, selain nama-nama dalam skuad sementara tersebut, ia juga mengajukan dua pemain keturunan untuk diproses naturalisasi. Meski demikian, informasi terkait dua calon pemain Timnas Indonesia itu masih terbatas. Soemarji menegaskan bahwa pihaknya belum dapat memberikan banyak keterangan mengenai kabar tersebut. Ia menyebut proses terkait naturalisasi masih berada pada tahap awal, sehingga belum dapat dijelaskan secara rinci. Kabar mengenai rencana penambahan pemain naturalisasi ini berkaitan dengan agenda kunjungan John Hartman ke Eropa. Pada akhir Januari hingga awal Februari 2026, pelatih asal Inggris tersebut melakukan pemantauan langsung terhadap sejumlah pemain yang berkaryar di benua biru. Dalam kunjungan tersebut, Hartman memantau pemain abroad yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia. Selain itu, ia juga melihat peluang dari pemain diaspora yang memiliki garis keturunan Indonesia. Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI lainnya, Arya Sinulinga, turut memberikan tanggapan mengenai kabar tersebut. Ia tidak menampik bahwa ada calon pemain yang sedang diproses untuk dinaturalisasi. Meski demikian, Arya mengaku belum mengetahui secara pasti jadwal pembahasan naturalisasi pemain tersebut di DPR. Menurutnya, pihaknya masih menunggu perkembangan dari proses administrasi yang sedang berjalan. Masyarakat Turki bujuk Jadon Osterwolde agar tidak bela Timnas Indonesia sempat menarik perhatian pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, nama Jadon Osterwolde memang tengah dikaitkan menjadi salah satu pemain keturunan yang masuk radar PSSI. Baru-baru ini, pelatih baru Timnas Indonesia, John Hartman, sengaja terbang ke Turki untuk membujuk Jadon Osterwolde untuk menerima tawaran naturalisasi dari PSSI. Kabar mendaratnya Hartman ke Turki sontak mendapatkan berbagai respon dari netizen dari negara busur tersebut. "Tidakkah kita masukkan dia ke tim nasional Turki?" tulis netizen Turki. Namun, kemungkinan Jadon Osterwolde untuk memperkuat Turki sangatlah kecil, sebab dia harus tinggal di sana minimal 5 tahun berturut-turut. Sementara itu, kans atau peluang Jadon Osterwolde membela Timnas Indonesia terbilang cukup besar, sebab bek berdarah Belanda Suriname itu belum sekalipun mengoleksi caps di Timnas Belanda. Nantinya, Jadon bisa menjadi salah satu opsi untuk mengisi posisi pertahanan. Jika posisi bek kiri sudah paten menjadi milik Calvin Verdonang, maka ex-pemain Parma itu bisa main sebagai bek tengah ataupun. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Soemarji menyampaikan jadwal kedatangan pemain Timnas Indonesia menjelang agenda FIFA Series 2026. Para pemain Timnas Indonesia dijadwalkan mulai berkumpul di Jakarta pada 22 Maret 2026. Kedatangan skuad Garuda berlangsung secara bertahap hingga 24 Maret 2026. Jadwal tersebut disusun setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri pada 21 Maret 2026. Dengan pola kedatangan tersebut, tim pelatih memiliki waktu untuk segera mengumpulkan seluruh pemain dan memulai latihan. Setelah Lebaran mulai dari tanggal 22 sampai dengan nanti tanggal 24, para pemain akan datang semuanya, ucap Soemarji.
Agenda ini menjadi bagian dari persiapan Timnas Indonesia sebelum mengikuti turnamen FIFA Series 2026. Turnamen tersebut mempertemukan 4 negara yakni Indonesia, Saint Kitts and Nevis, Kepulauan Solomon, dan Bulgaria. Sumarji menjelaskan kondisi persiapan tim nasional berjalan baik. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman telah memanggil 41 pemain untuk mengikuti rangkaian pertandingan pada FIFA Series 2026. Menurut Sumarji, federasi telah menyiapkan berbagai kebutuhan untuk menunjang kegiatan tim selama berada di Jakarta. Pelatih anyar Timnas Indonesia John Herdman membuat keputusan mengejutkan dengan merilis daftar raksasa berisi 41 pemain untuk memperkuat skuad Garuda dalam ajang FIFA Series 2026. Langkah ini mencuri perhatian publik sepak bola tanah air lantaran jumlah personel yang dipanggil jauh melampaui kuota standar tim nasional pada umumnya. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menjelaskan alasan dibalik keputusan tersebut. Menurutnya, pelatih Timnas Indonesia John Herdman ingin mengenal lebih dekat seluruh pemain yang berpotensi memperkuat skuad Garuda. Arya menilai langkah tersebut merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh pelatih baru. Pria berkacamata itu juga menyebut Herdman ingin melihat langsung kemampuan para pemain yang sebelumnya pernah mendapat kesempatan membela tim nasional. Dari total 41 pemain yang dipanggil untuk persiapan laga Timnas Indonesia di FIFA Series, satu nama dipastikan tidak dapat bergabung. Pemain tersebut adalah Miliano Jonathans yang tengah mengalami cedera serius. Para pemain Timnas Indonesia dijadwalkan mulai berkumpul setelah perayaan Lebaran. PSSI juga tengah mengatur kedatangan pemain yang merumput di Eropa agar bisa bergabung dengan skuad Garuda. Arya juga mengakui bahwa pengaturan perjalanan para pemain dari luar negeri memerlukan biaya tambahan. Namun PSSI tetap berupaya agar seluruh pemain yang dipanggil dapat hadir dalam pemusatan latihan. Di FIFA Series 2026, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret 2026. Pemenang laga itu akan berhadapan dengan Bulgaria atau Kepulauan Solomon di partai final. Kembalinya Elkan Bagot ke skuad Timnas Indonesia menandai babak baru di lini pertahanan merah putih. Pemanggilan bek bertinggi 196 cm itu oleh pelatih John Herdman menjadi sinyal bahwa tim nasional tengah membangun kekuatan fisik yang lebih kokoh menjelang ajang FIFA Series 2026. Bagi Herdman, kehadiran Bagot bukan sekedar menambah jumlah pemain bertahan. Ia adalah bagian dari proyek membangun tembok udara yang mampu mengimbangi kekuatan fisik lawan-lawan internasional. Dengan tinggi badan mencapai 196 cm, Elkan Bagot kini menjadi pemain paling menjulang di skuad Timnas Indonesia. Sebelum kembalinya Bagot, peran menara utama di jantung pertahanan banyak diemban oleh kapten tim J. Itzes yang memiliki tinggi 190 cm. Kombinasi keduanya membuka kemungkinan duet bek tengah yang sangat dominan dalam duel udara. Dalam sepak bola modern, dominasi udara bukan hanya penting untuk bertahan. Ia juga menjadi senjata penting dalam situasi bola mati. Bagi Elkan Bagot sendiri, pemanggilan ini bisa menjadi titik balik karirnya di tim nasional. Dalam beberapa periode sebelumnya, bek kelahiran Bangkok itu sempat absen dari skuad merah putih karena berbagai faktor, mulai dari jadwal klub hingga dinamika internal tim. Kini, di bawah kepemimpinan John Herdman, Bagot kembali mendapat kesempatan untuk membuktikan kualitasnya. Duetnya bersama J. Itzes berpotensi menjadi fondasi baru bagi lini pertahanan Indonesia. Jika keduanya mampu menemukan chemistry yang tepat, Timnas Indonesia bukan hanya memiliki bek bertubuh tinggi, tetapi juga benteng pertahanan. Momen bersejarah terukir di kompetisi kasta tertinggi Jerman. Bek andalan Timnas Indonesia Kevin Dix menorehkan tinta emas sebagai pemain sepak bola Indonesia pertama dalam sejarah yang mengenakan ban kapten di sebuah pertandingan Bundesliga. Pencapaian monumental ini terjadi saat Dix membantu timnya, Borussia Mönchengladbach, meraih kemenangan penting atas St. Pauli Sabtu dini hari WIB. Momen historis itu terjadi pada penghujung laga, tepatnya memasuki menit ke-80, ketika kapten utama Gladbach harus ditarik keluar lapangan karena mengalami cedera. Ban kapten pun diserahkan kepadanya. Dix tanpa ragu mengambil tanggung jawab untuk memimpin rekan-rekannya di sisa waktu pertandingan. Meski hanya berlangsung selama beberapa menit hingga peluit akhir dibunyikan, momen tersebut sudah cukup untuk mencatatkan namanya dalam buku rekor sebagai pionir dari Indonesia. Seusai pertandingan, Dix yang tampil solid selama 90 menit penuh, mengungkapkan kunci keberhasilan timnya meraih kemenangan tanpa kebobolan. Kunci kemenangan hari ini adalah pertahanan kami. Kami bermain sangat rapat dan solid, tetap fokus serta tenang saat menguasai bola, ucap Kevin Dix. Tak hanya soal ban kapten, performa Dix di laga ini juga membuktikan kapasitasnya sebagai pilar pertahanan di Volend.